Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waduh, Merdeka. merdeka. Kita ketemu lagi, walaupun di hari kemerdekaan kita tetap menemani Anda sambil merayakan kemerdekaan RI ke-77, gitu ya. Ada menyebutnya begitu. Ada juga yang menyebutnya baru. Sekarang itu kita kemerdekaan RI itu sudah ke-70, berhentinya ke tahun 2022, jadi tahun ke-57. Kenapa? Karena sejak tahun 2022 kan undang-undangnya udah beda. Katanya juga begitu ya, udah amandemen full gitu. Kalau menurut seorang profesor di UGM malah sampai 95% di amandemen. Ya, ini Profesor Kailan menyatakan begitu. Jadi ini bukan undang-undang dasar 45 lagi yang asli. Tapi apapun, kita tetap merayakan kemerdekaan. Minimal kemerdekaan berpikir. Kemerdekaan bersemangat. Dan seperti biasa, Anda berjumpa dalam program Off the Record. Membaca berita di balik berita. Ini perbincangan dari dapur redaksi Forum News Network bersama saya Hesbun Arif dan saya Gibeta. Senang sekali menjumpai Anda sahabat Off the Record di Hari Kemerdekaan di Dirgahayu Republik Indonesia. Mas Hersu, paling tidak ada kemerdekaan berpikir ya di sini gitu. Ya. Kemerdekaan berpikir itu paling penting ya, karena kalau sudah berpikirnya aja nggak merdeka itu Anda udah berbahaya itu. Nah, tetap saja kita mengajak Anda untuk mengawal terus kasus skandal Ferdy Sambo ini, karena sekarang saya menyebutnya sudah mulai ada Sambo efek gitu. Efeknya itu kemana-mana gitu ya, mulai dari ke internal kepolisian sampai ke kalangan ke DPR, ke lembaga-lembaga lain, termasuk juga ke media gitu ya. Karena kita tahu juga ada polarisasi di media soal Sambo. Kalau Anda cermat mengikuti pemberitaan media sejak awal, ini mana media-media yang arahnya kemana gitu, sekarang terus balik kemana, Anda juga pasti akan tahu ya. Kita nggak boleh sesama biskota, dan kita nggak akan saling mendahului. Tapi kita memberi clue-clue. Loh, kok jadi ikut-ikutan kayak Pak Mahfud MD lagi. Iya Mas Hersu. Jadi ini kita mungkin akan bahas ketika kemarin LPSK ya Mas Hersu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu wakil ketuanya yaitu Pak Edwin Partogi itu menyatakan bahwa ternyata itu ada rapat khusus begitu ya untuk agar membuat Ibu Putri Sambo ini masuk ke dalam perlindungan LPSK begitu, dan itu dilakukan di Polda Metro Jaya begitu, dan dipimpin oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum yaitu Jerry Siagian yang saat ini orangnya sudah ditahan gitu. Kabarnya sebelumnya ditahan di Makobrimob, tapi kemarin saya lihat di ini pernyataan dari polisi juga rupanya ada di tahanan Mabes Polri begitu ya, di Provos. Nah, pangkatnya AKBP ya, AKBP itu ya, betul. Kalau tentara Letnan Kolonel ya. Jadi ini perwira. Iya, sudah cukup tinggi ini pangkatnya begitu, dan masih muda begitu ya. Dan dia ini juga menjadi orang yang saat ini sudah diketahui bahwa dia yang mencopot CCTV di rumah dinas Pak Ferdy Sambo, yaitu tempat dilakukannya eksekusi Yosua yang menjadi TKP saat ini. Jadi ini perannya sangat-sangat penting ini Jerry Siagian, dan kemudian dia juga memimpin rapat untuk meminta perlindungan bagi istri Pak Ferdy Sambo. Dan nggak main-main Mas Hersu, rapat yang dia pimpin itu ternyata terdiri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, begitu ya, jadi wakil dari kementerian. Kemudian ada juga tenaga ahli kantor staf presiden. Jadi istana ini ya, orang istana ini ya. Orang istana ya, ini ada tenaga ahli dari KSP berarti ya, di bawahnya Pak Muldoko. Kemudian ada Komnas Perempuan, ada Komnas Perlindungan Anak Indonesia, dan ada LSM, dan juga ada psikolog. Dan kemudian di situ diundanglah ini wakil dari LPSK tersebut. Jadi pada kesempatan tersebut mereka membahas mengenai apa yang terjadi pada Ibu Putri Sambo pada waktu itu belum dipetieskan ya kasus yang soal dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir Yosua kepada Ibu Putri Sambo. Jadi itu masih bergulir. Tapi pada rapat tanggal 29 Juli itu sebetulnya orang sudah mulai berpraduga begitu bahwa ini tidak terjadi pelecehan, karena sudah berkali-kali permintaan dari Ibu Putri Sambo itu supaya dia dilindungi oleh LPSK, tapi Komnas HAM berusaha memeriksa dia juga nggak bisa begitu. LPSK berusaha menemui tapi juga tidak bisa. Jadi dari Komnas Perempuan menyatakan tidak bisa berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Jadi pada saat itu sebenarnya sudah ada kecurigaan mengenai bahwa itu adalah laporan palsu. Tapi pada kenyataannya
Jerry Siagian ini memimpin rapat tersebut begitu Mas Hersul. Dan kalau saya baca keterangan Edwin Partogi ya, dia menyatakan forum itu seperti mendesak gitulah ya, LPSK ya. Jadi seperti di fait accompli ya, LPSK untuk segera memberikan perlindungan kepada Bu Putri Chandrawati ini, dan LPSK tapi tetap menolak karena memang prosedurnya tidak seperti itu gitu ya kan. Nah, saya sih coba memahami mengapa kemudian kok sampai istana turun tangan dan sebagainya, walaupun sebenarnya kasus ini ya kita jadi agak menarik kalau terjadi itu bukan pada Putri Chandrawati, apakah istana, Komnas Perempuan, kemudian Komnas Anak dan sebagainya turun full seperti itu ya dalam rapat di Polda. Oke. Ini sebenarnya kalau standar kita semua seperti itu ya bagus, tapi kalau ini karena pengecualian karena ada kasus special person seperti Putri Chandrawati, ini tentu saja kita sayangkan. Nah, apalagi seperti dikatakan tadi forum itu ya menghendaki agar dilakukan semacam itu. Saya sih coba melihat perspektifnya agak sedikit berbeda memang. Ini barangkali ya mereka semua ini seperti merasa bahwa Ibu Sambo itu Ibu Putri Sambo ini adalah korban gitu, dan ini kan sesuai dengan undang-undang TPKS ya, undang-undang perlindungan kekerasan seksual ya. Ya, undang-undang PKS, TPKS atau apa? TPKS, ya. Tindak pidana kekerasan seksual itu memang ada perspektif bahwa ketika seorang perempuan itu menjadi melaporkan peristiwa semacam itu, dia harus segera mendapat perlindungan dulu, lepas dari kemudian terbukti atau tidak. Kalau tidak ya tentu saja tidak dapat perlindungan. Tetapi kalau lihat tanggalnya seperti Anda sebut tadi, rapatnya tanggal 29, ini kan sebenarnya sudah rame publik mempersoalkan Ibu Putri ini kan gitu ya, dan bolak-balik juga sebenarnya LPSK juga sudah kesulitan untuk menemui Ibu Putri Sambo kan gitu. Iya betul Mas Hirsu. Jadi pada saat itu juga sudah dilakukan mulai ada pemeriksaan ya. Terus kemudian juga menurut dari LPSK ini dia menyatakan bahwa memang ada kejanggalan begitu. Jadi kenapa mereka masih tetap bertahan, dan kebetulan memang peraturan di LPSK itu pada saat dari dimulainya permintaan perlindungan hingga kemudian diputuskan itu kan ada jangka waktu 30 hari. Sehingga dia tidak mau didesak terus kemudian itu menjadi kerancuan di kemudian hari, karena di awal menurut Edwin Partogi tersebut dari Ibu Putri Sambo itu sudah dari pihak Ibu Putri Sambo loh ya, kita tidak tahu sampai sejauh ini pun Edwin Partogi mengatakan dia tidak jelas gitu sebenarnya yang mengajukan perlindungan itu Ibu Putri Sambo sendiri. Apakah Ibu Putri Sambo itu mengetahui atau tidak, ataukah ada orang di sekelilingnya atau siapa yang mengajukan begitu, karena pengajuannya pun juga dilakukan 2 kali melalui surat, yaitu yang satu pada tanggal 9, yang satu pada tanggal yang lainnya. Padahal isi suratnya sama, nomornya sama, tapi ada tanggal yang berbeda begitu. Ya, nah, dan kalau tidak ini hampir dipastikan juga ada dari Pak Ferdi Sambo punya peranan dalam mendorong untuk supaya jadi saksi ini. Karena kan kita ingat skandal uang dalam amplop setebal 1 cm itu kan terjadi di kantor Pak Ferdi Sambo ketika staf LPSK bertemu Pak Ferdi Sambo untuk mengurus berkaitan dengan perlindungan terhadap Barada Richard dan juga Putri Sambo. Iya betul, pada saat itu kan memang skenarionya masih terus berjalan ya, dari mulai pada tanggal 13 saja itu ada beberapa kejadian begitu kan. Jadi dari yang mulai dia memanggil pihak dari LPSK yang kemudian diberikan amplop, terus kemudian dia juga bertemu dengan orang dari Kompolnas begitu ya, seorang wanita dari Kompolnas, dan kemudian juga katanya menangis-nangis begitu, dan kemudian juga dia bertemu dengan Fadil Imran yaitu Kapolda Metro Jaya, dengan kemudian dia juga menangis-nangis gitu ya. Tapi kalau seandainya kita tarik, memang di sini Jerry Siagian ini adalah staf dari Pak Fadil Imran begitu ya. Jadi anak buah dari Pak Fadil Imran di Polda Metro Jaya, dan kemudian saat ini di Polda Metro Jaya sendiri sudah ada 5 orang kalau tidak salah ya Mas Herso, itu yang sudah saat ini di patsus begitu istilah mereka. Jadi ditempatkan di tempat yang khusus begitu. Karena sudah ketika diperiksa memang mereka ini melakukan perubahan barang bukti atau mereka mengikuti
perusakan istilahnya, bukan Ya, perubahan. perusakan barang bukti atau menghilangkan barang bukti, begitu kan? Nah, dalam hal ini terus kemudian ini rapatnya juga dilakukan di Polda Metro Jaya. Nah, tentu saja ini kemudian juga menggiring juga Mas Hersu opini publik begitu ya, bahwa ini ada kaitannya dengan Kapolda Metro Jaya begitu. Karena rapat dilakukan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya Pak Kapolda sendiri juga sudah bertemu dengan Pak Ferdi Sambo, bahkan dengan pelukan yang disebut sebagai pelukan teletabis itu tadi. Dan kemudian anak buah dari Pak Fadil Imran ini itu semuanya adalah perwira menengah begitu ya. Ada yang jadi mereka bukan bukan yang kroco lah begitu ya. Mereka yang juga punya jabatan di situ dan mereka semua terkena saat ini. Nah, ini juga membuat orang-orang bagaimana dengan nasib Pak Fadil Imran di Mas Hersu begitu. Dalam hal ini selain juga itu tadi perlindungan kepada istri Pak Ferdi Sambo, Bu Putri yang didesak untuk dilakukan oleh LPSK, dalam hal ini juga apakah hanya sebatas Jerry Siagian saja yang memimpin rapat? Apakah dia memimpin rapat itu tanpa sepengetahuan dari Pak Kapolda Metro Jaya? Begitu. Dan ini saya baca malah sudah ada beritanya ya bahwa Pak Ferdi Sambo itu spekulasi di media ini ya, ada beritanya ya, disebutkan bahwa dia sudah ditahan juga, sudah diperiksa juga oleh Pak Fadil Imran, iya. Pak Fadil Imran. Iya, spekulasi di berita sih begitu Mas Hirsu dari sejak 2 hari ya kemarin dan kemudian hari ini, tapi belum ada konfirmasi ya sampai sejauh ini. Tapi memang spekulasinya demikian begitu. Kalau sekitar 3-4 hari yang lalu ya itu Pak Kapolda Metro Jaya itu masih memberikan pernyataan, tapi ini lewat Kabid Humasnya begitu ya, lewat Pak Zulpan, yaitu dia menyatakan bahwa agar ya normatif ya, bahwa agar kasus ini dibuka dengan seterang-terangnya. Itu dia katakan ketika dia menanggapi bahwa banyak anak buahnya yang saat ini sudah dipaksus gitu atau ditahan di tempat khusus. Dan ketika Pak ditanyakan ke Pak Dedi Prasetyo, Kepala Divisi Humas Mabes Polri ini soal status Pak Fadil Imran ini, Pak ini menggantung ya jawabannya ya, masih belum nanti biasanya tidak membantah tapi juga tidak mengiyakan gitu. Tadi katanya belum ada informasi ya, itu saja kan, itu jadi pernyataan yang netral gitu ya. Nah tapi ini menarik karena kalau kita lihat kasus ini terus bertambah, orang-orang yang diperiksa dan kemudian yang juga dikenakan hukuman disiplin makin bertambah terus kan. Kemarin saja sudah 63 orang dan kemudian yang dikenakan hukuman disiplin dari 31 menjadi 36 orang, dan saya yakin kok ini akan terus bertambah gitu ya, yang dinaikkan statusnya menjadi dikenakan hukuman disiplin. Dan kemudian tentu saja kita menunggu, harusnya ini tidak sebatas dikenakan soal hukuman disiplin, tapi soal obstruction of justice-nya, menghalang-halangi tindakan hukum gitu ya, langkah-langkah penyidikan. Dan karena ini dilakukan oleh seorang penyidik yang harusnya dia membuka ini, justru harusnya hukumannya jauh lebih berat, nggak boleh normatif hanya seperti yang ini kan dalam pasal undang-undang kan, di situ disebutkan pasal 221 KUHP itu hukumannya cuma 9 bulan. Tapi ketika dilakukan oleh orang yang harusnya sudah yang bertugas menangani masalah hukum, ini harus tentu saja dibuka habis gitu ya. Tapi ini gini, kita balik lagi sebentar ke Ibu Putri, karena sekarang saya kira fokus publik itu kepada Ibu Putri ya. Jadi, betul. Sekarang clear ya, kita tidak boleh dalam positioning yang semula bahwa kita menahan diri terhadap Bu Ferdi Sambo ini, Bu Putri Chandrawati ini. Kalau kita sebelumnya kita sepakat juga bahwa kita mesti menahan diri, karena bagaimanapun kan awalnya kita menduga Ibu Putri ini korban dari pelecehan seksual. Nah, kalau sekarang kan clear bahwa tindakan itu tidak ada, ya, tindakan tidak ada karena penyidik sudah menghentikan. Dan kemudian dengan saya membaca kronologi dari apa yang terjadi di Magelang itu semakin clear, ya. Memang ada sesuatu yang terjadi antara Yosua dengan Ibu Putri ini ya. Semula kan saya bingung ketika disebutkan mengapa ketika itu Bu Putri kemudian menelpon Ricky Rizal untuk segera pulang gitu ya, segera pulang, karena ketika Ricky Rizal dan Barada Richard mengantarkan makanan itu kan kemudian ibu ini sambil menjerit lah gitu, sambil ya suara tinggi meminta agar Ricky Rizal segera pulang ya kan gitu ya. Dan yang ditelepon tadinya Richard ya, karena teleponnya Richard diberikan kepada Ricky Rizal. Rupanya setelah saya baca ini terjadi keributan itu bukan
bukan antara Yosua dengan Ibu Putri Sambo. Justru terjadi keributan antara Kuat Ma'ruf yang sekarang menjadi salah satu tersangka dengan Barada Yosua, Brigadir Yosua, Brigadir Yosua. Kenapa? Karena Kuat Ma'ruf memergoki Yosua itu dalam posisi yang tidak pantas, tidak menyebutkan, mungkin tidak senonoh atau apa gitu ya, karena ada 2 kali. Pertama tanggal hari Senin, tanggal 3 Juli di ruang tengah, duduk di sofa gitu. Dan yang telak itu yang tanggal 7 ya, ketika keributan terjadi, yakni dia berduaan dengan Ibu Putri di dalam kamar. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi itu yang membuat Kuat Ma'ruf marah sekali kepada Brigadir Yosua. Dan ketika mereka datang, Rizal dan Barada Richard mau datang, ke Richard ditahan ketika mau naik ke lantai 2 gitu ya, tidak boleh oleh Kuat Ma'ruf. Yang naik adalah Bribka Rizal. Dan Bribka Rizal ini kan pangkatnya lebih tinggi ya. Di situ dia kemudian dia menyita senjata yang inventaris yang dimiliki oleh Yosua. Nah, di luar itu saya nangkep kemarin kan kita sebut-sebut soal sikap-sikap yang manis dari Ibu Verdi Sambo ke Yosua ya, soal kue ulang tahun, kemudian terus apa lagi ya, terus foto-fotonya. Nah, tapi sekarang Kamarudin juga membongkar sebuah fakta baru ya, bagaimana hubungan itu dilihat dari komunikasi dia dengan adiknya Brigadir Yosua ya, Mbak ya. Iya, betul. Jadi itu tadi, jadi rupanya emang betul Mas Hersu. Jadi Kuat ini kan sudah ikut Pak Verdi Sambo tuh dari tahun 2015 ya. Kalau kita runut ke belakang, kedekatannya mereka begitu. Ini sudah ikut dari tahun 2015. Nah, sementara si Brigadir Yosua ini ikut ke Pak Verdi Sambo ini sekitar tahun 2019 begitu. Jadi tentunya walaupun posisi dari Brigadir Yosua ini adalah seorang polisi begitu ya, yang kemudian dilekatkan kepada Pak Verdi Sambo, tapi orang sipil yaitu si Kuat ini sudah lebih lama begitu ikut di keluarga tersebut. Begitu juga dengan posisi Riki Rizal, yaitu Bribka Riki Rizal yang sekarang menjadi tersangka juga. Dia itu sudah dari tahun 2013 itu sudah mengenal keluarga Pak Verdi Sambo ketika menjadi Kapolres di Brebes, dan kemudian pada tahun 2021 itu Pak Verdi Sambo secara khusus meminta agar Bribka RR ini yang menjadi sebenarnya organik dia ada di bawah Polres Brebes itu di BKO-kan ke Provos dan kemudian menjadi ajudan di keluarga tersebut. Jadi ini posisi RR dan posisi Kuat ini memang lebih dekat begitu kalau saya lihat ya, dalam hal lamanya mereka berinteraksi satu sama lain. Sehingga tapi kalau yang spesial justru hubungan antara Putri Sambo dengan Yosua ya kelihatannya. Iya, betul. Tapi tampaknya Ibu Putri Sambo ini lebih menyukai Yosua begitu, karena kalau melihat dari kedekatannya mereka dibanding kepada Kuat, dan padahal Kuat ini adalah sopirnya begitu kan, dan kemudian Bribka RR ini ternyata juga adalah ajudan dari Ibu Putri Sambo begitu. Sementara Brigadir Yosua ini adalah ajudan dari Pak Verdi Sambo sendiri begitu. Tapi tampaknya ada hubungan yang khusus gitu ya, yang sweet lah antara Ibu Putri Sambo. Bahkan katanya Ibu Putri Sambo ini pernah meminta kepada orang tua dari Yosua ini untuk meminta agar dia menjadi anaknya begitu, kurang lebih demikian begitu. Dan seperti kata Mas Hersu tadi, ini saya bacakan saja ya, menurut Kamarudin gitu dalam keterangannya kepada media, pada hari itu si Ibu Putri Sambo ini mencet WA begitu kepada Reza, yaitu adik dari Brigadir Yosua, agar dia datang saja ke sana. Padahal ini terjadi sesudah peristiwa tanggal 3 Juli. Yaitu ketika kejadian pertama, ketika Yosua dan Ibu Putri Sambo ini kedapatan oleh Kuat ada di ruang tengah dan dalam posisi yang dekat, begitu katanya. Nah, tapi ini sebelum kejadian pada tanggal 7 ya, yaitu ketika mereka kedapatan ada di ruangan yang sama begitu. Dan posisinya saat itu kalau menurut Diolipa yaitu pengacara dari Baradae sebelumnya, itu karena Ibu Putri Sambo dalam keadaan sakit. Mungkin sakit sehabis bertengkar dengan Pak Verdi Sambo, yang kemudian Pak Verdi Sambo pulang lebih dulu sehari sebelumnya pada tanggal 7 tersebut. Nah, ini pernyataan dari Kamarudin seperti ini. Lihat ini abang kau nih, rajin kali, kau datanglah ke sini, bantuin abangmu.
dia multitalenta sampai bingung mau kasih gaji berapa karena banyak yang dikerjakan. Bukan hanya sebagai ajudan, tapi sampai menyetrika baju anak. Jadi itu dikatakan oleh Ibu Putri Sambo kepada Reza, adik dari Brigadir Yosua, sambil memfoto Yosua yang saat itu sedang menyetrika baju anaknya. Nah, itu mungkin ya, jadi Yosua ini memang sweet ya, sebagai ajudan dia juga menyetrika begitu ya, juga melayani Ibu Putri Sambo begitu, sehingga dia merasa dekat dan itu dikirimkan kepada Reza. Nah, hal inilah yang menyebabkan Kamarudin juga mengatakan tidak terjadi apa-apa di sana begitu. Maksudnya dari ibu putrinya terhadap Yosua sendiri tidak terjadi pertengkaran begitu. Tapi pertengkaran pelecehan pertama ya untuk membantah pelecehan gitu ya. Iya, dan untuk membantah pelecehan tersebut, justru pertengkaran itu terjadi antara Kuat dengan Yosua ketika memergoki Yosua ada di kamar yang sama dengan Ibu Putri Sambo, dan kemudian Kuat ini ternyata yang menelpon Pak Ferdi Sambo di Jakarta, begitu, yang mengadukan peristiwa ini. Dan Riki Rizal sendiri pada saat itu langsung menyita senjata laras panjang dan laras pendek dari Yosua tersebut, begitu. Ya, dari sini kita udah mulai. Kemudian kita menyimpulkan, karena kemarin kita juga bicara tentang adanya rekening-rekening bank yang digunakan oleh rekening bank Brigadir Yosua yang ada 4 rekening bank, dan kemudian itu ternyata yang menguasai oleh Pak Ferdi Sambo gitu ya. Dan kita udah mulai, wah ini berarti memang complicated, tidak hanya persoalan asmara seperti yang dikatakan oleh Kamarudin sebelumnya, tapi ini complicated, berkelindan. Ini ada persoalan asmara, mungkin juga cinta 4 segi seperti dikatakan oleh Pak Ma'ruf, Mahfud MD, tapi juga ada persoalan ini penggunaan dana mafia kemarin kita seperti ya, kita juga mengutip orang-orang banyak kan mafia. Apalagi ini ada pengakuan terbaru ya, kemarin kan disebutkan bahwa setelah Brigadir Yosua ini tewas pada tanggal 8 itu, ternyata beberapa hari kemudian masih ada transaksi ya uang sebanyak 200 juta kepada salah satu tersangka, kan gitu yang disampaikan oleh Kamarudin. Nah, waktu itu dia belum sebut siapa tersangka gitu yang dikirimin ini gitu. Iya, betul. Pada waktu itu dia belum menyebut, tapi ternyata belakangan setelah didesak, Kamarudin menyatakan bahwa itu dikirimkan kepada Riki Rizal, yaitu salah satu dari ajudan dari Pak keluarga Pak Ferdi Sambo tersebut begitu. Nah, ini dengan maksud apa 200 juta itu ditransfer ke rekening Riki Rizal, kita belum tahu ya. Ada yang menduga bahwa ini sebagai DP begitu ya, dari apa yang sudah dilakukan Riki Rizal, yaitu membantu Pak Ferdi Sambo untuk merencanakan eksekusi terhadap Yosua. Tapi juga ada mungkin yang berpraduga bahwa ini memang rekening Yosua ini memang dipakai untuk menampung dari kegiatan hitam lah ya, transaksi-transaksi yang tidak jelas gitu atau mafia yang dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo tersebut gitu. Dan ini ternyata hanya dari satu rekening. Belum diungkap oleh pengacara, oleh Pak Kamarudin 3 rekening yang lainnya itu seperti apa. Karena kita tahu ada rekening BNI, BRI, Mandiri, dan BCA begitu ya, dan juga ada laptop yang dikuasai, begitu juga ada 4 HP yang dikuasai oleh Pak Ferdi Sambo, dan sampai sekarang juga tidak ketahuan Mas Hersu apa isi HP tersebut, dan kemudian ada apa saja di dalam laptop dari Yosua tersebut, catatan-catatan yang sebenarnya itu harusnya diungkap begitu. Oke. Ini mengundang kecurigaan saya ya. Tapi ini sebatas pemahaman saya, mungkin karena transaksi-transaksi yang besar, yang mungkin lebih besar saya tidak pernah melakukan itu. Nanti kalau ada informasi soal bagaimana teknis pemindahan dana ini, Anda bisa masukkan pada kami ya. Setahu saya kan kita setiap kali kita mengirimkan dana lebih dari 100 juta itu kita mesti mengisi semacam disclaimer gitu ya. Ini uang ini perolehannya dari mana dan untuk apa gitu. Dan itu prosedurnya itu cukup nggak mudah loh Mbak, karena itu harus kita datang ke teller, dan kemudian kita menunjukkan juga identitas kita dan sebagainya. Bagaimana ini dana ini bisa ditransfer dalam jumlah yang cukup besar, 200 juta gitu, tanpa lolos itu. Kalau lewat transfer, setahu saya ya, kalau antar bank, saya kebetulan juga ini bukan mau pamer, cuma menunjukkan fakta bahwa kartu bank saya itu di salah satu bank itu premium, platinum gitu ya. Di platinum itu, dan itu saya kalau mau ditransfer ke sesama bank itu melalui ATM itu bisa, atau melalui SMS banking itu bisa sampai 100 juta gitu. Tapi kalau ke bank lain cuma dibatasi kan. Ingat saya berapa ya? Saya lupa.
berapa, apakah 10 juta atau 50 juta gitu ke bank lain. Jadi tidak mudah. Dan ini bagaimana proses ini kok bisa sampai dia mengirimkan 200 juta dari rekening orang lain karena orang yang sudah mati dan bisa dilakukan ini. Nah, menurut saya ini kan hal yang begini ini gampang banget, mestinya PPATK dan sebagainya dan perbankan juga sinyalnya berbunyi kan gitu. Iya, iya. Iya, memang betul Mas Hersu. Tapi pada saat itu memang belum ada laporan kematian ya. Memang jenazah itu sudah dikirim ke Jambi pada meninggal tanggal 8, kemudian dikirim pada tanggal 9 gitu. Tapi mungkin secara resmi memang belum ada laporan ada surat kematian sendiri ketika keluar kan harus kita laporkan begitu. Baru kemudian ini teridentifikasi pada sistem kependudukan. Cuman pada transfer seperti itu saya rasa ini Pak Ferdy Sambo tentulah dia menjadi nasabah prioritas ya. Jadi dia yang bisa mentransfer berapa saja begitu, karena memang kalau tapi kan ini rekeningnya Yosua bukan rekeningnya Pak Ferdy Sambo. Iya betul. Nah itu dia. Ini rekening Yosua dan kemudian ini kan di tangan seseorang yang berkuasa begitu ya. Nah ini saya rasa itulah yang harus diselidiki begitu. Pak Ferdy Sambo sendiri tentu memiliki hubungan yang istimewa lah dengan pihak bank begitu. Nah ini yang disebut akan melebar kemana-mana nih kayaknya kalau seandainya ini ditelusuri. Pihak bank sendiri perannya seperti apa? Apakah karena dia juga tidak perlu bertanya lagi, toh ini yang meminta transfer adalah Pak Ferdy Sambo, misalnya demikian. Kalau menurut penuturan Kamarudin kan kemungkinan besar ini bukan ATM ini bukan di tangannya dari Ricky Rizal, tapi di tangannya adalah Pak Ferdy Sambo, begitu ya. Nah, kemungkinan yang mentransfer adalah Pak Ferdy Sambo. Nah, kalau sudah demikian, itu artinya memang ada di kekuasaan Pak Ferdy Sambo yang di mana semua orang ketika pada saat itu ya, sebelum Pak Ferdy Sambo menjadi tersangka, memang semuanya sepertinya dikendalikan, Mas Hersu. Ini kan dinyatakan oleh Pak Mahfud begitu ya. Dia mengatakan ketika itu semuanya itu tidak ada yang bisa disentuh. Begitu. Jadi Pak Mahfud sendiri sampai dia harus mulai sounding, dia harus mulai mengingatkan dan kemudian kemudian menemui Pak Jokowi begitu ya, dan kemudian Pak Jokowi secara literasi begitu, secara verbal mengatakan bahwa menyerahkan ini kepada Pak Menko Polhukam yang juga ex officio dari Kompolnas untuk mengawasi ini secara khusus begitu. Nah ini yang disebut oleh Pak Mahfud sebagai psikopolitis yang itu tadi. Kemudian psikohierarkinya yaitu antar polisi dengan polisi itu, di mana mereka memang antar polisi juga tidak bisa menyentuh. Nah setelah dibentuk kemudian ini mulai terungkap. Saya rasa pada awal-awal itu memang masih terjadi demikian. Nah sekarang yang perlu kita ketahui apakah masih berlangsung nih transaksi-transaksi itu Mas Hersu, karena kan bisa jadi kemudian ada transaksi yang disembunyikan atau transaksi tersembunyi yang tidak bisa kita ketahui sekarang yang dilakukan oleh bukan Ferdy Sambo tapi oleh para loyalis Ferdy Sambo begitu. Ya, saya kira penyidik harusnya mulai segera membekukan rekening-rekening yang terafiliasi dengan Pak Ferdy Sambo ini ya. Kemudian ajudan-ajudan yang terafiliasi, karena kemarin kan kita bahas bahwa ajudan-ajudan ini juga rekeningnya digunakan oleh Ferdy Sambo gitu ya untuk untuk menyamarkan ya transaksi perbankan yang dia punya. Nah ini tambah lagi nih kalau begini nih Mbak, ini bisa kena TPPU nih. Kalau kemarin kan dilaporkan ke KPK berkaitan dengan suap ke percobaan suap ke LPSK, ini bisa TPPU tindak pidana pencucian uang nih kalau saya lihat ini. Ya, kalau menurut Kamarudin itu mengarahnya ke sana. Begitu, sehingga dia minta agar segera ini kan hubungannya dengan Ibu Putri Sambo juga gitu ya. Jadi ini memang tidak bisa dipisahkan dari Ibu Putri Sambo sebagai saksi begitu Mas Hersu. Ini perannya Ibu Putri Sambo sebagai saksi ini kayaknya ini krusial banget ya, menjadi saksi kunci karena dia pun juga ada di tempat ketika menawarkan uang itu kepada Baradae, kemudian kepada para tersangka lainnya Kuat dan RR begitu kan, dan dia juga berada pada saat perencanaan 1 jam sebelumnya, pembicaraan selama 1 jam di rumah pribadi sebelum kemudian melakukan eksekusi di rumah dinas. Kemudian dia juga DNA dan sidik jarinya ada di TKP di rumah dinas begitu ya. Nah ini tentunya soal aliran uang ini juga saya sih menduga dan publik juga ramai sekali ya di medsos, di media juga gitu, bahwa Ibu Putri Sambo ini
tidak sekedar dia menjadi saksi dari eksekusi tersebut, tapi juga terhadap aliran dana ini, begitu Mas Hersu. Apalagi kemudian rumah mertuanya pun juga ikut digeledah yang di Jalan Bangka tersebut, begitu. Jadi ini memang menjadi kunci lah, begitu ya. Kalau kita melihat juga ini sebenarnya aneh sekali Mas Hersu. Mungkin sekarang sudah masuk ke 40 hari ya dari sejak tewasnya Yosua ya. Tanggal 8 Agustus udah hari ke hari ke-40. Ini kalau orang meninggal dunia pun nanti udah hari terakhir orang berduka. 40 harian gitu ya. Udah terakhir, nanti ada lagi 100 hari. Tapi ini anehnya Bu Putri ini sampai sekarang masih belum muncul gitu, dan seolah-olah kalau dia yang secara psikologis terpukul sangat berat. Sementara ibunya, saya tadi baca ya, ada game dari Anda ya, ibunya Yosua yang kehilangan anaknya, anak kebanggaannya, termasuk pacarnya juga Vera ya, khususnya ibunya, ini sekarang katanya sudah mulai bisa aktif lagi mengajar gitu. Iya Mas Hersu, kemarin juga media sudah meliput ya Mas Hersu ya, mengenai kegiatan dari Ibu Rosti Simanjuntak ini. Jadi dia sudah mulai mengajar, jadi sebagai tugasnya sebagai guru gitu, karena memang di sekolahnya belum ada, memang tidak ada karena menyambut kemerdekaan ini sehingga adanya karnaval dan sebagainya, dan beliau ikut rapat guru, begitu. Memang tidak ada kegiatan belajar mengajar, tapi dia sudah berfungsi sebagai guru pada umumnya begitu. Dan kemudian teman-temannya juga memberikan support kepada Ibu Rosti ini begitu. Ya, dalam hal ini dia sudah bisa pergi ke pasar, kata keluarganya, dan kemudian dia juga berobat ke rumah sakit di kota, yaitu di kota Jambi, begitu. Jadi dia sudah bisa melakukan kegiatan, begitu. Sementara Ibu Putri Sambo ini bahkan keluar rumah pun tidak, begitu. Katanya kalau yang ke rumahnya untuk melakukan asesmen itu keluar kamar pun tidak, begitu kan. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang aneh ya Mas Ersu. Kalau menurut Kamarudin. Pak Kamarudin ini kan memang suka ceplas-ceplos. Dia mengatakan bahwa itu yang anaknya yang kehilangan anak saja sudah bisa berkegiatan gitu, sudah bisa mulai menata hidupnya kembali dan mulai normal. Padahal dia juga tidak mendapatkan asesmen dari psikolog pribadi seperti halnya Ibu Putri Sambo begitu ya. Fasilitas yang didapat dia di situ supporting health-nya itu untuk kesehatan mungkin tidak selengkap dari Ibu Putri Sambo begitu. Sementara kata Kamarudin, Ibu Putri Sambo ini ibunya bukan, pacarnya juga bukan dari Yosua, tapi kok dia demikian terpukulnya. Nah, ini ada apa begitu? Ataukah memang Ibu Putri Sambo sendiri yang menghendaki itu, ataukah ada sistem di sekelilingnya itu yang memang menutup Ibu Putri Sambo? Nah, ini yang membuat orang justru curiga. Kenapa? Ada apa dengan dia gitu, Mas Epsu? Dan apalagi kalau dikaitkan dengan tadi ya rapat di Polda tadi ya, di Polda Metro Jaya tadi ya, kelihatan sekali kalau memang sejak awal diprotek betul Ibu Verdi Sambo ini ya. Gitu. Iya, betul. Bahkan ada dari staf ahli KSP tadi ya, kita juga memang TPKS tindak pidana kekerasan seksual itu memang menjadi undang-undang baru yang disahkan dan kemudian menjadi concern dari berbagai pihak ya, LSM, kemudian Komnas Perempuan, Komnas Anak dan sebagainya. Tapi sampai istana pun, tapi saya rasa ini belum tentu loh istana ini adalah atas utusan Pak Muldoko sepengetahuan ya, ataukah sepengetahuan Pak Jokowi, itu lebih jauh lagi mungkin Pak Jokowi juga tidak tahu begitu ya. Tapi berdasarkan pertemanan juga bisa Mas Hersu. Karena kalau kita melihat bagaimana Pak Sambo ini dia melingkari dirinya dengan ada di bawah Polda sana, Polda sini, itu kan kewenangannya sangat luas dia sebagai Satgasus kan. Memang pertemanannya dan supporting sistem di sekeliling dia itu kuat sekali, tebal sekali. Ya, dari sini aja kita bisa melihat ya betapa luar biasanya seorang Verdi Sambo gitu ya, bintang 2. Tapi perannya bisa sangat luas karena kita lihat tadi banyak sekali orang yang kemudian dalam tanda petik rela mati untuk Verdi Sambo gitu ya. Ya kan karena mereka, tapi saya menduga tadinya ini jangan-jangan buat mereka hal-hal begini ini hal-hal yang biasa gitu, hal yang kecil gitu. Dan selama ini tidak pernah terbongkar. Nah, dalam kasus ini mereka tidak menduga kalau kasus ini akan terbongkar. Disitulah kenanya. Ini kalau itu yang terjadi menurut saya jauh lebih serius karena ada persoalan yang sangat serius di tubuh Polri ini. Iya betul Mas Hersu. Jadi ini seperti membuka Pandora begitu ya, yang di dalamnya atau gunung es lah ya. Jadi orang jadinya melihat lagi kasus-kasus besar yang lalu gitu. Apakah kasus yang besar yang itu juga dilakukan hal serupa, ditutupi, penghilangan barang bukti, terus kemudian
saksi-saksi yang direkayasa dan sebagainya begitu. Apalagi sekarang ini setelah Pak Ferdy Sambo ada di tahanan, kita tahu ada beberapa kali penggerebekan judi online begitu ya. Sepertinya masif sekali. Yang belum lama ini Pak Teddy Minahasa, ini Kapolda dari Sumber juga melakukan penggerebekan 303 judi online, itu juga di Sumbar begitu kan. Jadi ini memang apakah orang lalu bertanya apakah betul Pak Ferdy Sambo ini juga mengoperasionalkan gitu ya secara rahasia menjadi backing dari hal-hal yang hitam tersebut begitu kan. Nah, ini yang harus dibongkar. Kalau saya rasa sih kita harus mendukung Polri ya. Ini kan kita mau menyelamatkan Polri. Menyelamatkan Polri adalah dengan cara mengklirkan gitu ya, atau membersihkan dari polisi-polisi jahat atau dari polisi hitam ini gitu. Yang untuk saat ini mungkin para loyalis dari Pak Ferdy Sambo ini yang sudah jelas ada 63 diperiksa. 36 itu kemudian terdapati atau sudah diketahui melanggar kode etik. 16 ada di tahanan dan mereka adalah putra-putra yang sudah kalau dalam sistem kita kan yang namanya TNI dibayar oleh negara ya pendidikannya, polisi juga pendidikannya dibayar oleh negara. Dari 16 orang ini yang perwira ini negara sudah menghabiskan berapa miliar Mas Hersu untuk menghasilkan tenaga-tenaga terbaik secara pengetahuan, secara pendidikan, tapi ternyata mentalnya dihabisi gitu ya oleh pengaruh dari Pak Ferdy Sambo yang juga pengaruh dari Satgasus yang ternyata harusnya melakukan sesuatu yang baik, tapi ternyata malah menjadi maaf dalam tanda kutip orang melihatnya menjadi sebuah mafia besar, mabes di dalam mabes gitu. Ya, ini Sambo efek ya. Tergantung Anda mau lihatnya. Kalau sekarang efeknya negatif, jadi merusak. Banyak sekali kalau kita lihat kemarin kita juga bahas ada sejumlah istri yang kebetulan sosialita, suaminya yang terlibat dalam kasus Sambo mulai curhat gitu. Tapi efek positifnya kita bisa kemudian seperti Anda sebut tadi melihat kotak Pandora, ternyata begitu ya di dalam internal kepolisian itu gitu, dan ini adalah waktunya untuk bersih-bersih. Apalagi kalau tidak salah tadi Anda nyebut ini Jerry Siagian ya, ini bukannya ini dulu yang nangkep bukan yang nangkep Ratna Sarumpait, bukan Mbak? Atau iya betul. Oh iya, dia nangkep ya. Jadi bayangkan dulu Ratna Sarumpait cuman merekayasa mengaku dirinya, cuman kan dia tidak menyebut siapa-siapa, dia mengaku dia dikeroyok oleh orang sampai bawa belur, padahal dia operasi sedot lemak gitu aja, kemudian dia sampai dibawa ke pengadilan, apalagi kasus yang kemudian dia tidak merugikan siapa-siapa sebenarnya di situ ya dalam kasus ini ya. Waktu itu Ratna Sarumpait kan dia tidak menyebut siapa pelakunya kan gitu. Iya, tapi dia cari perhatian lah. Ya. Kalau ini kan kasusnya berbeda. Kalau ini menutupi adanya pembunuhan dan memberikan laporan palsu kan gitu. Iya betul, dalam kasus ini kan ini kita bisa kategorikan biadab ya Mas Hersu. Dalam kasus Pak Ferdy Sambo ini loh, biadab, bengis, jahat, sadis, semuanya ada di situ begitu ya. Jadi dan kemudian ada bumbu-bumbu judi ya, terus kemudian juga ada narkoba juga di dalamnya begitu. Kasus-kasus besar yang ditangani, terus kemudian juga kejahatan secara digital yang nilainya itu triliun begitu ya. Ini semua ada di dalam situ begitu. Tapi kenapa justru ini malah ditutupi begitu ya? Dan ini kan menjadi keanehan. Contohlah misalnya kasus Habib Rizik yang hanya mengatakan saya sehat begitu ya. Padahal itu dia pada saat itu katanya dia hasil swabnya atau hasil PCR-nya ya itu negatif gitu, positif gitu, pada akhirnya swabnya itu dia negatif tapi PCR-nya berapa hari kemudian dia positif, dan kemudian dia karena tidak ingin itu menjadi ribut begitu, katanya alasannya adalah supaya orang tidak datang ke rumah sakit tempat dia sedang dirawat pada saat itu, sehingga dia mengatakan bahwa saya sehat dan hanya butuh istirahat saja begitu. Tapi itu sudah dianggap sebagai sebuah kebohongan besar yang kemudian harus ditahan, dihukum selama 4 tahun begitu. Dan ini kan kalau dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Sambo CS ini, itu tidak ada apa-apanya begitu. Jadi kelihatan betul bahwa itu adalah kasus politik, dan kemudian, nah inilah yang kasus besar, tidak hanya kasus politik, tapi betul-betul kasus mafia yang ada di dalam mabes
Polri begitu yang memang harus inilah yang ditangani. Dan banyak orang juga mencurigai akhirnya si Mas Hersu, dan saya lihat oh iya ya, kalau seandainya kita berpikir dari angle yang berbeda, jangan-jangan seperti ya misalnya seperti ada ulama yang betul, seperti ada tokoh masyarakat yang betul, belum tentu ulama, kadang juga dari agama lain selain Muslim juga yang bersuara berani atau benar itu juga terus kemudian diolok-olok, dibully oleh buzzer dan sebagainya, bagian dari operasi ini begitu, karena mereka memang menyuarakan kebenaran gitu. Tidak ada dari mereka itu yang sudah pernah membunuh orang lain seperti ini dengan sadis. Dia juga terus kemudian melakukan tindak pidana pencucian uang, atau mereka terbukti korupsi, membaikingi judi dan sebagainya. Tapi justru orang-orang ini yang selama ini bersuara keras terhadap judi, perjudian, terhadap miras, peredaran miras, terhadap narkoba, mereka bahkan bisa menongkrongi begitu ya, menongkrongi lokasi tempat peredaran narkoba, dan kemudian karena kesal gitu sudah berkali-kali dilaporkan tapi tidak ditindak, dan kemudian mereka main menangkap sendiri dan dibawa ke polsek setempat. Itu kan sering terjadi, yang bikin gerah begitu ya oknum-oknum yang ada di baliknya. Nah, jangan-jangan ini juga seperti itu nih Mas Irsu, kelompok besar ini ya, dan ada hubungannya dengan para buzzer-buzzer yang selama ini menyokong mereka, karena sekarang setelah adanya kasus ini, buzzer itu terlihat pendiam ya. Dan sebenarnya lebih nyaman gitu ya, kita hidup lebih nyaman, kita bisa menyuarakan seperti ini nih dengan santai, dengan ya inilah yang terjadi. Nah, saya rasa kalau seandainya ini pelakunya adalah para katakanlah tokoh agama ya, baik ulama maupun bukan ulama, ini akan kejadiannya akan lain lagi Mas Hersu gitu. Oke, ini pelan-pelan udah mulai makin jelas ini ya, konstruksinya, kemudian siapa aktor-aktornya, dan kemudian motifnya sebenarnya juga sudah mulai semakin kelihatan. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini bukan hanya boleh diketahui oleh orang dewasa. Justru menurut saya harus diketahui di seluruh rakyat Indonesia gitu, bahwa ada kebobrokan yang luar biasa terjadi yang dilakukan oleh seorang orang yang harusnya menegakkan hukum, yakni Sambo dan gengnya. Ya, kita tidak boleh hanya menyebut Pak Sambo karena banyak sekali yang sekarang sedang diambil tindakan oleh kepolisian. Nah, jadi kita sekali lagi dukung terus ya. Saya kira ini kalau Pak Kapolri meniat lakukan bersih-bersih, ini adalah momentum yang bagus. Kita akan support, termasuk Kabarreskrim juga yang melakukan langkah-langkah. Jelas nggak perlu, jangan ragu, pasti Anda akan dapat dukungan rakyat secara luas kalau kemudian TNI, polisi mau bersih-bersih. Dan jangan lupa itu juga di kalangan internal polisi harus mulai berani membuka diri gitu. Sama dengan ketika TNI dulu di masa Orde Baru, ketika peran politiknya yang begitu luas dan digunakan oleh rezim penguasa Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan, itu muncul sejumlah perwira-perwira brilian di internal polisi, di internal TNI yang kemudian mendorong terjadinya proses reformasi di tubuh TNI yang disebut sebagai back to basic. Nah, ini pilihannya juga cerdas waktu itu, tidak menggunakan back to barak. Gitu. Kalau back to barak itu seolah-olah kan kemudian benar-benar digiring, itu terminologi barat, tapi di kita dikembalikan ke jati diri kan, back to basic itu jati diri bangsa. Dan jangan lupa sebenarnya polisi Indonesia ini awal berdirinya itu juga polisi pejuang, Mbak ya. Mereka ini juga dulu ikut berjuang dalam kemerdekaan RI. Jadi memang berbeda dengan polisi-polisi di negara lain. Itu the genesis of power-nya itu asal dari polisi Indonesia itu juga polisi pejuang. Nah, dalam situasi sekarang kita ingin kembali mengepil para perwira-perwira tinggi kepolisian, anak-anak muda dan sebagainya kembali ke jati diri polisi bahwa sebagai polisi pejuang, dan sekarang seharusnya menjadi polisi pelayan masyarakat gitu. Karena jujur sekarang ini banyak sekali ketika anak-anak motivasinya jadi polisi itu bukan untuk berjuang tapi ingin kaya. Itu udah jadi semacam rahasia umum ini yang menurut saya itu sangat menyedihkan gitu ya. Jadi saya ngobrol gitu dengan beberapa mereka. Rata-rata kalau ditanya kenapa kemudian memilih, ya pengen cepat kaya. Ini kan cara pandang yang sejak awal sudah salah gitu ya. Bagi kita kelihatannya udah panjang banget nih ngobrol. Ya, hari kemerdekaan Mas Hersu. Jadi kita merdeka untuk berbicara. Yes, oke. Tetaplah berpikir merdeka, dan berpikir merdeka itu dimulai dengan 0%. Ya. 0%. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.